Nah, kita sebagai generasi muda niki tugasnya berat, Pak. 78 tahun. Era yang dihadapi dulu oleh orang-orang tua kita itu berbeda dengan tantangan zaman kita hari ini. Maka perkenankan saya Pak Wakil Bupati memberikan pemahaman modali bocah-bocah nom ki apa wae. Tak dongake anak-anak petong saya usut jadi anak sing sukses kabeh. Di sini beliau, aku kira copet. Aku sesore iki Pak Didi itu ngaji di klub malam di Surabaya. Posisi saya kalau ketemu dengan mbak-mbak klub malam itu sebagai copet. Tapi apa bedanya copet ala Gus Miftah sama copet terminal? Bedanya siji. Copet terminal kayak goblok. Sing dicopet dompete. Konangan digebukin dasi. Kalau saya di klub malam yang saya copet bukan dompetnya tetapi hatinya. Kalau hatinya sudah tercopet, jangankan dompet, dompet lainnya pun pasti akan diberikannya. Nyoh ngono. Di era kemerdekaan ini, apa yang harus kita persiapkan? Inna fiyadi subani amrul umma wa fi aqdamiyah hayataha. Kalau dulu Bung Karno berikan kepadaku 10 pemuda, maka akan aku guncang dunia. Dan itu dibuktikan sama timnas Indonesia, Pak. Berikan kepadaku 10 pemuda, akan ku guncangkan Vietnam. Kalah Vietnam dengan 10 orang. Lah cah Malang beda. Berikan kepadaku 10 pemuda, akan kujadikan ganteng-ganteng serigala. Wah. Kayak lu iki GGS, hilang gantengnya garek serigalane. Kalau kita mau inna fiyadi subani amrul ummah, ayo kita harus memiliki kunci sukses. Kunci sukses di era sekarang itu minimal ada 3. Berapa Mas? 3. Jangan lihat cincin saya, tapi lihatlah jari saya. Ngomong pamer, walik jari saya. Cincinmu apa Dik? Oh, orang dia cincin. Pak Lurah apa cincinnya? Batu nisan. Yes, ayo selawatan di sini. Kerja orang domblong. Ya, sorry ya Mas ya, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Ayo selawatan ya, selawatan. Ya, singgolah rasa ngoni gue tak sangoni we. Apa apa? Kiai sugih kok padake didik. Ya terserah lagunya apa, sing apik. Minta lagu apa Bapak Ibu? Kuncine lawang swarga. Tiket swarga. Apa nemen? Sing Jawa napa sing Jawa? Apaan, Mas? Kayak kira sampe bengok-bengok ora urune cerewet. Ya Allah. Wis kuncine lawang swarga. Dongake lurahe mlebu surga dhisik dhewe. Mangkat bar pengajian. Amin. Iki pengen ngombe degan, kok yo ora dibuka, iki goblok meneng. Iki niat nyuguh apa ora to, Cuk? Iki niat apa ora? Saya vokalis, siapa vokalis iki? Iki nggih vokalis. Kok ora meyakinkan belas ini.
Oh, belum tahu ya. Bocah kurune sakmono ki manuke sepiro kuwi. Sallu ala Nabi Muhammad. Kuncine lawan suwarga la ilaha illallah ora ono lafaz liya la ilaha illallah la ilaha Jamin ajenengan
kita nyegah ing panuwun longso atine cahya kita pandingal ati ira topone gesang kita wirid zikir ing Allah tapane ati kita maos lafadhu Allah. Kuncine lawan suwarga ora ono lafaz liya Sallu ala Nabi Muhammad. Ketoke panitia iki pengen ngeracun aku kok. Degane bosok iki disuguhke. Kere. Aku keracunan lurae tak santet. Aku curiga, degan kok enteng iki gabuk iki aku. Ternyata tenan bosok. Mila Antasena nanti dawuh, Antasena nika tau dawuh. Wong lanang kuwi pantang ngeluh tapi oleh misuh. Tak pisui lurae tekan bosok disuguhke karo mengko kuwi. Dancuk lurae. Bosok, Bro. Sengaji amplop ora jelas tegane bosok. Wis tak sangoni kene, sangoni. Apik lumayan. Jenenge napa niki? Astagfirullah Ben. Kanjeng Surgi. Kanjeng Surgi musik Kanjeng Sugih. Surgi. Oh, rupamu kere kok sugih. Oleh duit. Sugih aku. Didik pengen. Ya, tak kayak sangunya. Tak kayak sejuta. Oke, musiknya kene sing makili sing lemu iki sing cilik sing wakili awakmu. Rene apa? Sok gedene kaya kae gedene iki. Sini ya. Alin. Namanya siapa? Sadil. Sarden. Salah. Sini kamu. Sadil. Maksudnya Kelimanuk, tanya Kelimanuk. Orang kok. Ora. Namanya siapa saya? Sadil. Sadil. Kowe ompong. Bapakmu jenenge sapa? Agung. Iya. Oh iya. Wonge sing ndi wonge Agung? Oh, sing ngrekam kae. Iya. Ngomong HP-mu cross sing gaya apa Agung. Sadil cita-citanya pengen jadi apa? Dokter. Oh, kenapa pengen jadi dokter? Gak apa-apa. Dokter spesialis orang gila ya. Engko pasiennya bapakmu. Kamu hafal Pancasila enggak? Duh, masa enggak apa? Sudah, ini nanti untuk kelompokmu. Nah, gue tak kayak dewe, tapi sebutkan 3 nama pahlawan tak kayak 200.000. Ayo. 3 nama, masa orang ngerti. Oh, ora diduwi. Cah saya kira ngerti jeneng pahlawan. Wis ngene wae, Ultraman, Spiderman. Munyil, Lipin Upin.
Ngene wae, Wakil Bupati Malang jenenge sapa? Wakil Bupati Malang jenenge sapa? Aduh. Ora kondang kowe, Dik. Iki jenenge sapa? Miftah. Oh, malah kondang aku, Dik. Walah, Dik mesake. Iki nggih dulur-dulurmu iki sak kelompok ya. Kowe lak tekek duit tinggi tuku apa? Top up FF cangkem. Iya, oke. Orang di FF, orang duwe bagus gitu loh. Kowe lak dikek duit dicelenge apa ditabung? Tabung. Bener, aja dicelengi ditabung. Makanya ada bayi tabung, ora ana bayi celeng ya. Nah iki nggih kelompokmu. Nyom. Kowe njaluk apa ora? Kowe njaluk apa ora? Hah? Kaya aku biapakmu yo. Ya wis kene dhisik. Ya kowe selawat dhisik tak kei dhuwit 200.000. Ya sak isomu. Nggak iso. Lho iki isomu apa? Ora iso. Ya sekarang kono medasku aku ngono. Moh. Masale. Masa karo wakil bupati dhewe ora kenali kok piye to, Dik. Wah, mencolot tok piye. Mah dibagi-bagi iki lho. Anake sapa iki? Bapake Agus kuwi. Agung. Bapake cilik kok anake gede, aku curiga iki. Oh, ibuke gede. Ibuke sing pundi? Lah iki sak grup kok dulur dhewe kabeh iki. Keluarga semua nih. Ya wis sakarepmu lumayan 1 juta. Malih matamu malih lho. Amplop kowe ora jelas. Oh ben lunas toh. Oh aku ora ngerti kok. Kula niku ora tau nampa amplop, ora tau nampa duit. Transfer matamu. Selalu ala dila niki sego kuring napa niki acarane? Oh tasakura. Ya wis. Selamatan Suro, terus selamatan Kirim Arwah, terus selamatan Metri. Merti desa. Yes. Merti. Metri. Lak ning Yogya merti. Lho wong lain tempat ki lain basa kok. Nek kene jagung cilik jenenge napa Pak Edi? Jagung nom cilik. Janten. Lak ning Yogya posol. Posol. Iya, posol. Isi kacang panjang tempat iki jenenge napa? Isi kacang panjang niku ana isine to? Kacang panjang niku lho. Jenenge napa kacang? Loto. Lak ning Yogya tolo. Lho estu bedane nomor iku. Untu kotor jenenge apa? Gadul. Lak ning Yogya gudal. Lak ning Yogya gadul. Lak ning Yogya gadul. Kuwi padha-padha Jawane, urung karo ngapak beda meneh. Lak ning Malang O, wong ngapak A. Sego dadi sega. Boto jadi bata, rondo jadi randa, kontal. Mencelat goblok. Aku ngomong kontal kok. Kontal ya mencelat toh. Aku ngomong kontal kok kowe dadi kontal. Nggih. Dadi nyuwun sewu, ayo al-imsak bareng-bareng. Imsak, menahan diri. Nah, kita sebagai generasi muda niki tugasnya berat, Pak. 78 tahun. Era yang dihadapi dulu oleh orang-orang tua kita itu berbeda dengan tantangan zaman kita hari ini. Maka perkenankan saya Pak Wakil Bupati memberikan pemahaman modali bocah-bocah nom ki apa wae. Tak dongake anak-anak 7.000 dadi anak sing sukses kabeh. Di sini besok akan ada orang 7.000 sing dadi menteri. Oh, amin. Sing dadi gubernur. Amin. Tapi ono pokoke sing dadi copet. Loh, aku kira copet. Aku sesore iki Pak Didi itu ngaji di klub malam di Surabaya. Posisi saya kalau ketemu dengan mbak-mbak klub malam itu sebagai copet.
Tapi apa bedanya copet ala Gus Miftah sama copet terminal? Bedanya siji. Copet terminal kayak goblok. Sing dicopet dompete. Konangan digebukin dasi. Kalau saya di klub malam yang saya copet bukan dompetnya tetapi hatinya. Kalau hatinya sudah tercopet, jangankan dompet, dompet lainnya pun pasti akan diberikannya. Nyoh ngono kok. Lah ngomong copet kelingan kula. Mbiyen zaman kuliah lah kula numpak bis jalur 3 di Jogja itu. Ana wong Arab pakai baju jubah. Naik bis, enggak ada kursi, dia berdiri tangannya gantung. Ana copet wedok mlebu, dirogoh jubah set. Ora ana apa-apa. Dirogoh meneh, ternyata nyekel gitu loh. Sing dicekel semakin suwe semakin gede. Akhirnya wong Arabe bengok. Orang Arabnya langsung teriak, ente lepas, ana teriak. Kowe ora paham kowe ora. Meresapi Gus. Lho ayo meresapi. Nah, di era kemerdekaan ini apa yang harus kita persiapkan? Inna fiyadi subani amrul umma wa fi aqdamiha hayataha. Kalau dulu Bung Karno berikan kepadaku 10 pemuda, maka akan aku guncang dunia. Dan itu dibuktikan sama timnas Indonesia, Pak. Berikan kepadaku 10 pemuda, akan kuguncangkan Vietnam. Kalah Vietnam dengan 10 orang. Lacah Malang beda. Berikan kepadaku 10 pemuda, akan kujadikan ganteng-ganteng serigala. Wah. Kayak lu Raiki GGS, hilang gantengnya garek serigalane. Kalau kita mau inna fiyadi subani amrul ummah, ayo kita harus memiliki kunci sukses. Kunci sukses di era sekarang itu minimal ada 3. Berapa Mas? 3. Jangan lihat cincin saya, tapi lihatlah jari saya. Ngomong pamer, balik jari saya. Cincinmu apa Dik? Oh, orang dia cincin. Pak Lurah apa cincinnya? Batu nisan. Aku repot ngene pamer. Copot weh isin aku. Jadi 3 hal. Moga-moga lali. Ya tanggo meneh kok. Pengajian amplop ora cukup nggo cincin, kelangan cincin. 3 kemampuan untuk mengisi kemerdekaan itu apa yang harus kita miliki? Yang pertama adalah skill, yang kedua adalah mindset, yang ketiga adalah attitude. Ini saja wis. Cah nom-nom. Yang pertama skill. Hari ini Bapak Ibu mohon maaf, Indonesia itu mempunyai tantangan besar dengan bonus demografi. Diperkirakan 2030 jumlah rakyat Indonesia itu mendekati angka 300 juta. Ini artinya apa? Peluang kerja semakin kecil karena saingannya semakin banyak. Disitulah kemudian kita dituntut menjadi orang yang kreatif. Apa yang sering saya katakan, jika kamu tidak terlahir sebagai orang yang kaya dan cerdas, maka jadilah orang yang kreatif dan bekerja keras. Lah, era medsos itu eranya orang kreatif Bapak Ibu. Eranya orang kreatif. Maka apa? Wal ismu minhu mu'rabun wa mabniun. Isim itu ada 2, mu'rab dan mabni. Mu'rab itu dinamis, mabni itu statis. Yang dibutuhkan orang-orang muda hari ini yang mempunyai optimisme tinggi. Makanya saya itu salut dengan penjual es. Penjual es itu orang yang sangat optimis. Karena cepat atau lambat pasti cair. Mesti cair. Orang mungkin orang. Yang tidak optimis itu tukang tandur. Orang gelem maju, mundur. Orang tandur maju malah dipiyak-piyak. Profesi yang nggak mau maju itu cuma 2. 1 tukang tandur, loro tukang mancing. Maju nyemplung kok.
Cuman di Indonesia Pak, yang paling celaka hari ini didominasi orang-orang yang mempunyai pekerjaan seperti wasit sepak bola. Apa itu wasit sepak bola? Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Yang paling celaka adalah lebih dari wasit sepak bola. Apa? Wasit tinju. Ono wong rangkulan, dipisah. Ono wong teman-teman dijarke. Bajingan tuh gitu. Harus punya skill. Contoh skill yang saya maksud. Ini Pak Bupati, acara kita ini disiarkan sama BTV, Jalan Dakwah Gus Miftah. Ini merupakan salah satu acara televisi nasional yang alhamdulillah ratingnya termasuk paling tinggi. Malam ini hadir untuk Petong Sewu. Pantesan buka poseke dandane ngene. Ngerti di syuting kok nganti alise kaya galengan, Bu. Kan buka poseke jomblo. Asing wani sapa? Wong wedok ora duwe jabatane bahaya apa meneh duwe jabatan. Enggak bahaya tah. Nah. Resiko bro, salah dia dor ndasmu. Medeni wong wedok ki ra duwe jabatan menangan apa meneh duwe jabatan. Ajur jum. Aku engko mlebu kamar bojomu buka posek. Siap gerak. Buka celana, gerak alah kesuwenan. Ngelak cah nom-nom ki lak pengen rabi karo wong wedok sing profesine guru. Kuwi baru enak. Masuk kamar, takoni karo bojomu, "Papa, masih ingat pelajaran kemarin?" Iya. Jawaban lupa Mama. Nah, sing wedok mesti jawab, "Ayo Papa, ulangi lagi." Ya. Remedi. Sing cilaka duwe bojo lanang lurah. Lah. Masuk kamar langsung ngomong, "Lengkapi dulu administrasinya." Las. Enak iya lanang rapi karo kiai, mlebu kamar langsung dimulai dari yang kanan dulu. Ngerti-ngerti meteng. Ya, ngapunten buka posek. Muga-muga rabi karo bocah hadroh niki nggih. Ngene. Akan datang satu saat buka posek akan dipertemukan dengan orang yang tepat yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Iya. Insya Allah jadi istri keduanya wakil bupati. Langsung Pak Didik bengok pelan-pelan Pak sopir. Skill ini harus dimiliki. Lah, kemudian yang kedua apa? Mindset. Yang tadi saya bilang apa? Pola pikirnya ini harus pola pikir yang maju. Pola pikir masa depan. Apalagi kita hari ini berada di generasi Society 5.0. Anak-anak sekarang didominasi oleh generasi Z, Gen Z. Di bawah saya itu generasi milenial. Pak Didi ini jelas kolonial. Tua, kolonial Pak. Tapi seleranya milenial. Usianya jenderal, nafsune kopral. Ini mindset pola pikir. Pola pikir. Bagaimana kemudian mindset para pahlawan itu keren Pak. Salah satu ancaman terbesar bangsa Indonesia itu adalah disintegrasi soal kerukunan umat beragama. Ancaman disintegrasi karena perbedaan suku bangsa. Maka kenapa kemudian dibuat satu ideologi untuk mempersatukannya, yaitu Pancasila. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ini adalah mindset yang sangat visioner dari para pendiri bangsa. Kenapa? Karena mereka sadar Indonesia itu terdiri dari 17.000 pulau.
1.700 suku bangsa, 739 bahasa, ada 6 agama. Ini potensi pecahnya itu besar. Maka mereka punya mindset yang luar biasa. Dibuatlah satu ideologi untuk mempersatukan kesemuanya, yaitu ideologi Pancasila. Makanya tugasnya kaya banser, kaya canom-nom ini mengawal ideologi kita. Karena hari ini banyak orang-orang yang kemudian mengatakan Pancasila sudah tidak cocok untuk Indonesia. Ideologi Pancasila bisa diganti dan lain sebagainya. Ini ancaman, Pak. Saya itu kalau ngisi wawasan kebangsaan, Pak Dan Ramil, itu di Mabes TNI AD sama Pak Wakasat, Pak Agus. Saya diminta ngisi wawasan kebangsaan di anggota-anggota kepolisian. Kenapa? Jangan sampai Indonesia yang sudah baik-baik saja seperti ini diganggu kerukunannya dengan ancaman perpecahan. Makanya tadi Pak Didi benar, ini mau pemilu, ancaman perpecahan itu besar. Kita boleh beda, bahkan mungkin Pak Didi yang dekat dengan saya pun itu bisa beda. Tetapi bukan berarti perbedaan pilihan itu menjadikan kita bermusuhan, betul? Loh, wingi pilkada, orang kabeh milih Didi kok. Tapi ya itulah bedanya pilkada sama pilkabe. Pilkabe lali dadi, pilkada dadi lali. Endi wonge? Iki bocahe. Lah ya kudu tak entekke wong ora entuk duit minimal ngentekke wonge aku. Nesu karo aku ya wani Didik kualat. Mindsetnya adalah mindset persatuan. Maka ada satu hadis yang bunyinya la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman, dan kamu belum dikatakan beriman sehingga memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Lah, Menteri desa kaya ngene iki Pak, niatnya gitu aja, nyambung kasih sayang sesama warga. Maka namanya silaturahmi. Silah itu artinya nyambung, rohmi itu artinya kasih sayang. Silaturahmi kita dengan Allah, sholat. Silaturahmi kita dengan Rasulullah, sholawat. Silaturahmi kita dengan sesama anak bangsa adalah Pancasila. Itu saja. Silaturahmi kita sama orang NU jelas Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang dibutuhkan sekarang. Wis ora usah kaget, sesuk mesti oke caleg. Saya tuh niteni caleg apa ora itu enggak usah wonge ngomong, saya ngerti kok Pak. Kok orang enggak pernah ngaji tahu-tahu mendadak ikut pengajian, jelas itu caleg gitu loh. Kok moro-moro sumeh, caleg gitu loh. Kok mendadak ngaku NU, caleg, biasa kayak gitu Pak. Besok mendadak kok melu ngalor-ngalor gitu melu pengajian Gus Miftah, Didik nyalon bupati dhewe, ngono gitu lho wae. Wis ketok wae. Lah ini kita akan diusahasi dengan itu. Makanya mindsetnya adalah berbeda itu bukan musuh. Dan saya bisa membuktikan itu. Tahun 2022 saya berselisih paham dengan Ustadz Wahabi, Ustadz Khalid Basalamah. Soal apa? Soal hukum wayang. Karena Ustadz Khalid waktu itu melarang wayang. Sementara saya pendukung wayang. Ribut. Bahkan saya dibully habis-habisan oleh kelompok Wahabi. Wikipedia saya di Google dirubah, Miftah orang gila dari Sleman. Miftah rodok edan, encen daripada aku rodok waras. Dibully habis-habisan. Saya ketemu dengan Ustadz Khalid di mana Pak? Di Arafah. Tenda kami wukuf itu jejer. Orang bilang, wah Miftah gelut kayak karo Ustadz Khalid Basalamah. Orang lupa, yang saya musuhi adalah pikirannya, pendapatnya, bukan orangnya. Ketemu orangnya saya peluk. Itulah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kalau soal ngomong Ahlussunnah wal Jamaah, aku mesti metenteng nih. Tapi yang saya musuhi bukan orangnya, tetapi pola pikirnya, pendapatnya, intelektualitasnya. Orangnya tetap sama anak bangsa. Lah mosok kita besok hanya gara-gara beda capres kita musuhan. Kowe iki sesuk mati sing layat dudu capresmu tapi tanggamu. Kowe mantu sing gawe lemper tanggomu ora calon presidenmu.
Kowe lara sing tilik tanggamu dudu calon presidenmu, wakil bupatimu yang ora. Makanya NU itu keren, Pak. Lambangnya jagat, di talinya itu tidak tali mati, tapi tali wangsul. Artinya apa? Orang NU itu fleksibel. Diikat dengan ayat waqtasimu bihablillahi jami'aw wala tafarraqu. Kita boleh beda pilihan, tetapi kita tetap harus bersatu. Boleh beda partai. Makanya kalau saya itu belajar akur, Pak, enggak belajar dari kiai, belajar dari tukang mabuk. Wong mabuk iki dikumpulke, Pak. Kon akur luwih gampang tinimbang kiai. Kiai iki beda partai politik, iso pendelik-pendelikan. Milo kiai PKB ra iso akur karo kiai PDI. Loh, faktane kok. Tapi lak ngumpulke bocah mabuk, sak botol. Mabuk, Bro, kira ngalam. Eko. Lho tenan Mas Yudi. Aku iki ketemu bocah mabuk kuwi, nggo botol siji. Ayo, kowe mabuk karepmu, engko subuh salat yo karo Abah. Nggih, Bah. Gandian awakmu, Bro. Manut, Pak. Kiai kadang-kadang beda partai. Wangel kon akur. Nggih napa mboten? Itu bukan contoh yang baik. Apalagi wong NU lak kon akur ki angel. Wong NU ki lak duwe musuh, kompak ora duwe musuh, musuhan dhewe. Ini problem, Pak. Saya itu dulu ceramah di gereja tahun 2021. Kalau yang membuli Wahabi saya terima, yang membuli saya justru kawan-kawan saya sendiri. Persoalannya bukan masalah beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Mergo aku kiai kondang larang. Lah sing ngundang pejabat karo silit British kok. Padake wakil bupati Malang. Lah. Untung ketemu aku ning kene kowe Dik. Soale wis suwe tak injem cah ken neng ndi ra tau ketok aku. Ndelah ketemu ning Petung Sewu. Untung ora tak pentung kowe Dik. Tapi hebatnya Pak Didik niku siji mentale keren. Dibuli kaya ngapa ora bakal nesu. Ora wani nesu karo aku. Tak dongake ra iso ngaceng kok. Oh iya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini mindset. Boleh nggak kita beda partai politik Pak Lurah? Boleh. Boleh nggak beda caleg? Boleh. Boleh nggak kita beda pilihan presiden? Boleh. Loh, saya dengan Pak Lurah mungkin beda. Saya itu punya teman dekat, Pak. Konco kental. Gus, sorry yo, aku beda karo awakmu. Ngopo? Aku cedak karo Mas Ganjar. Gus Miftah cedak karo Pak Prabowo. Saya bilang, yo ora apa-apa. Mosok mau gara-gara aku milih Pak Prabowo, kau milih Pak Ganjar kita gelut. Padahal kita sama-sama orang Indonesia. Sesuk sing milih Mas Anies monggo, sing milih Mas Ganjar monggo, sing milih Mas Prabowo monggo. Kalau kemudian kok Gus Miftah dekatnya dengan Pak Prabowo, sing gelem sowan aku ning pondok yo jomong Pak Prabowo, liyane ora sowan. Ya aku milih sing sowan kok goblok kemen. Aku ya ngono to. Kowe ora sowan aku. Ngundang pengajian WA, goblok. Tapi bukan berarti musuh. Pak Didik begitu jadi bupati, dia menjadi bupati baik orang yang milih Didik maupun yang tidak milih Didik, betul? Bukan hanya wakil bupati golongan, tapi wakil bupati untuk semua rakyat Malang. Betul? Kan ngono. Pak Lurah bagi BLT yang dibagi bukan hanya yang milih Pak Lurah, yang tidak milih pun juga dibagi. Betul Pak Lurah? Hati-hati Lurah karo dana desa. Banyak lurah di Indonesia masuk penjara gara-gara dana desa. Hei Lurah Petung Sewu, rungokno kuping. Lurah wis bisik-bisik karo Dan Ramil. Dancuk salah milih kiai. Santai mawon lah. Pokoknya kita saling menghormati. Nggak usah saling menjelekkan. Sesuk edwe kampanye capres umpamane. Tolong dihindari black campaign, negatif campaign. Saya bilang, Mas, kita nggak usah menjelekkan calon lain. Iya Gus, manut. Saya bilang sama Mas Anies tak WA.
Tolong pendukungnya jangan jelek-jelekan yang lain supaya suasana kondusif. Karena kalau bangsa niki akur Bapak Ibu, rahmat Allah mudun. Rahmat Allah itu hanya turun kepada orang baik. Orang baik itu cirinya akur. Maka kenapa Al-Quran mengatakan inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah itu turun dekat dengan orang yang baik. Kalau pengen Malang Raya ini mendapatkan rahmatnya Allah, dadi wong apik. Kenapa? Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang yang baik. Kalau bangsa ini akur, berarti Allah menganggap bangsa ini baik, dan di situ Allah akan menurunkan rahmatnya untuk bangsa Indonesia. Walaupun kita berbeda, pilihan presiden 5 tahun sekali, sementara kita pasat duluran selamanya, saklawase. Amin Allahumma amin. Dan yang ketiga adalah attitude, perilaku, akhlak. Bangsa ini harus mempunyai akhlak yang tinggi. Toh Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bi'ustu liutamima makarimal akhlak. Pejabat dengan akhlaknya, rakyat dengan akhlaknya. Akhlak yang paling sederhana niku Pak Wakil Bupati. Pemimpin ndongake rakyate, rakyat ndongake pemimpine. Kuwi keren Pak. Nggo Wakil Bupatiku Didi Al-Fatihah. Apik. Tapi cukup Fatihah saja, jangan kamu tambah Yasin, modar. Wakil bupatiku sama bupatiku Al-Fatihah. Mandi. Rakyat yang ngono di Fatihah karo pemimpine. Bahasa Sanusi karo Didik, matekai rakyate. Nggih rakyatku Al-Fatihah. Ngono Dik. Ora mau gelut karo bupatimu Dik, aja ngono. Mboten nate. Ora tau leren. Tapi Pak Didi Abah Sanusi insyaallah pemimpin ingkang sae. Dongake muga-muga akur sak lawase. Amin Allahumma amin. Pak Didi sampun jam 11:30. Saya harus melanjutkan ke geser berikutnya. Kowe rasa protes. Lurahe tak sangone 100.000 nggih jimat men ra korupsi. Ya, korupsi. Ya. Didik ya heeh nggih jimat Dik, nggih jimat Dik, nggih jimat. Ku ya lurah kowe. Anu petuk 1000. Lurah iki awakmu to, tak pikir iki. Oh. Ini lurah kene nggih, meneng wae. Ya Allah. Camate enggak ya? Iki camat iki. Camat yo kere, ya nyah tambah nggih jimat. Kayak Kapolsek ya pengen. Kalau Kapolsek kamu tak kasih uang untuk jimat atau untuk mahar. Ya. Aku rabi karo Bu Kapolsek bisa ditep indasku karo Bu Kapolsek. Lemu nih kaya ngono. Seger Gus. Seger. Insyaallah. La tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga beriman. Kita belum dikatakan beriman sehingga memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Untuk semua hajat kita, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya panitia matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.